Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sudah jelas Habib Ba'alawi merusak umat muslim. Kenapa polisi nggak berani nangkep? Apa mereka ada dekengan dari pusat maupun TNI? Ya, nggih. Jadi ini permohonan terbuka kepada pihak negara. Tolong selesaikan segera masalah pro dan kontra habaib yang ada di Indonesia. Presiden sudah memberi sinyal kalau masih belum mau ikut ya Nusantara totalitas ya, maka kembali saja ke Yaman sana. Ini harus direspon serius oleh pejabat negara dan juga para pemangku kebijakan dari pihak ormas yang berbasis agama. Adakan debat terbuka antara kami ya dengan mereka habaib-habaib itu. Disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai ada fitnah di media-media saling menghujat sana, menghujat sini, menjatuhkan, mengolok, menfitnah ya. Menjadi kegiatan kita setiap hari. Jangan sampai. Ayo tolong negara turun tangan. Setelah turun tangan, maka kita akan fokus ke kedaulatan, perekonomian, perpolitikan, kebudayaan. Ayo kita majukan bersama secara kenusantaraan, keindonesiaan. Dan dipastikan habaib tidak akan pernah berani. Karena memang mereka salah dari segi aturan, norma agama dan norma masyarakat kita. Apalagi aturan hukum negara, baik KUHP ataupun hukum-hukum lainnya. Tidak akan pernah berani mereka untuk menghadapi ya head to head ya dengan pihak kami. Kalau Kiai Madudin Usman melontarkan 12 pertanyaan, saya itu cuma satu kok. Kalau bisa menjawab pertanyaan satu saja yang pernah dan sering saya sampaikan, saya akan taslim kok. Saya rangkul secara kemanusiaan sesama umat manusia, tapi jangan ngengkel. Tapi sampai sekarang mereka masih mempropaganda ceramah di mana-mana, sampai ke daerah-daerah, ke masjid-masjid, kampung-kampung, ya, menyebarkan khurafah, memelesetkan akidah. Lah kalau dibiarkan secara terus-menerus bagaimana? Ini racun, nanti akan merata, diserap oleh generasi kita. Berbahaya. Kemarin ada seorang warga Salatiga, Jawa Tengah, mengaku sebagai habib sudah beberapa tahun yang lalu ya, untuk mengabdi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Susuan, Semarang, Kabupaten. Ini perbatasan dengan Salatiga. Siapa yang membawa ke pesantren tersebut ya pengurusnya. Kalau pengurusnya membawa habib tersebut untuk ikut memanage pesantren di sana, ya berarti kan ada hubungan antara habib dan muhibbinnya. Terus peristiwa yang memalukan itu antara 2023 sampai 2024 pernah dilaporkan, tapi ada surat permohonan penangguhan, akhirnya tetap tidak dikabulkan, diproses dan ditangkap. Tetapi sayangnya pihak kepolisian Polres Semarang nggak menampilkan ya sosok wajah AJS ini. AJS ini siapa gitu loh. Apakah benar-benar habib atau hanya ngaku-ngaku habib? Kalau kita telusuri jejak rekam habib ini, memang tidak beribadah ya, tidak sholat ya, tidak mengikuti kegiatan ibadah seperti lainnya. Berarti menggunakan ilmunya habib. Oleh sebab itu, para pemirsa dan
mungkin tetangga atau saudara lainnya, ya, tolong disampaikan. Jangan mengikuti dan mengamalkan ajaran amaliyah, rotibkah, hizibkah, maulidkah dari kalangan Ba'alawi. Karena konsekuensinya itu akan mempengaruhi mentalitas kita, nyambung ke spiritualitas, lalu ke intelektualitas. Pemikirannya itu ya tidak beda ya dengan idolanya. Yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu dikumpulkan bersama dengan komunitas kesukaannya, idolanya, yang dicintainya. Lah, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Tidak hanya ke bendawi saja, tapi juga ke orang per orang yang menjadi idolanya. Akan melayani apa yang diminta oleh yang dikaguminya atau idolanya tersebut. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu misalkan wirid al-latif atau wirdul latif, rotib al-haddad, simtud duror, salawat busro tarim, ya, syair tarim, hizib as-sakron, rotib al-haddad, ya, dia ulami, dan bahkan kitab-kitab karya Ba'alawi itu kalau bisa dijauhi, sementara dijauhi saja, untuk menormalisasikan alam pemikiran dan amaliyah kita. Jadinya ya akan seperti ini gitu. Kiai yang mengikuti amalan habaib ya tidak jauh beda. Ya, yang terjadi di Susuan Semarang ini ponpes apa itu masih belum di publik. Ya, ponpes namanya pondok pesantren apa itu. Saya sudah menghubungi teman kiai saya dari Semarang, ya, Yai Miftah, tapi masih belum menelusuri sampai dalam. Lah, apakah hanya kejadian itu di sana saja? Itu tidak, ya di mana-mana. Di mana-mana kejadian ini. Ini hanya yang terbuka di media, ya yang lainnya banyak. Yang kemarin Demak, ya kan? Demak ini masih belum selesai. Batang itu berapa? Nah, ini kalau dibiarkan dan tidak ada pembelaan dari kalangan kiai atau ulama sendiri, ya maka lama-kelamaan Islam itu akan tinggal nama. Buruk citranya, dietrek-etrek, direndahkan, dijatuhkan sama non-muslim. Kenapa? Oh begitu ternyata ajaran Islam itu. Berarti bukan lagi oknum. Oknum itu 1, 2, 3 orang, ini berjamaah. Oleh sebab itu, dengan adanya bahasan seperti tema malam hari ini, bukan untuk mencari keburukan orang lain, bukan. Jangan diterima negatif, disikapi dengan sikap suudzon, ya. Justru kita atur suwun, ada masukan-masukan dari kawan kita supaya kita ini berbenah gitu. Jangan sampai malah justru MUI membela diri berlebihan. Menak juga begitu, tidak menetralisir, menyeimbangkan berita yang terjadi berseliweran, yang akhirnya ya akan dicap, oh berarti rata-rata kayak itu ya, berarti kan gak jaminan menurut pesantren itu menjamin aman ya, bagi keturunan ya, generasi kita khususnya santriyah. Tidak hanya santriyah saja, tapi juga santri putra. Muter sinyal ya, aman kayak muter ini. Sambil membaca tulisan panjenengan. Nanti tolong linknya disertakan ya di bawah video kita biar semuanya menyimak ya. Saya sudah menelusuri ke TKP sana ya. Nah, sama yai yang saya hubungi di Semarang sana itu masih menghubungi Polres ya, karena Polres itu kan yang diurus banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Afifuddin, alhamdulillah dari ngos niat tolabul ilmi sami-sami. Nggih, kita ini tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari bayi sampai mati. Jadi tidak ada yang katanya berhenti, itu enggak ada. Oleh sebab itu ilmu itu dinamis sepanjang waktu. Jadi tidak ada PI, itu enggak ada. Nggih, ting it yo. Suaranya agak pelan ya, nggih. Nah, Mas Udi masukkan nggih. Mungkin aman Pak Ting It nggih. Nggih, masukan terima kasih Pak It. Tolong diingatkan kalau ada apa-apa kan ini
arena kita bersama kan. Jadi nggak boleh dikritik malah tambah marah. Nggak boleh. Pak Sukriyadi, ini punya saya kayak muter-muter ya. Mohon maaf Kiai, ini muter-muter saya. Pak Sukriyadi, Karawang nyimak Kiai. Mudah-mudahan Kiai selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin Kiai. Kalau Pak Sukriyadi memanggil saya Kiai, enggak masalah. Manggil santri Mas, Cung, Lede, enggak apa-apa. Kalau jenengan memanggil saya Kiai, ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai disamakan seperti mereka. Oh Kiai itu sekarang citranya itu ya terpuruk lah gara-gara mereka itu. Nggih. Nggih begitu nggih. Bu Laili Laundi, assalamualaikum, sehat Kiai. Waalaikumsalam, amin. Semoga panjenengan juga. Pak Nuryanto, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, demo monggo, namun harus tertib dan jangan sampai merusak sarana umum. Lak mekaten Kiai nggih, Pak Bambang Nuryanto. Boleh demo, nggih. Sebagai bukti daripada masukan ya, karena sebenarnya jika anggota legislatif kita itu maksimal kinerjanya, ya nggak perlu ada demo-demo kan. Kita ini kan sudah diwakili oleh mereka. Karena wakil rakyat itu tidak merakyat, ya maka akhirnya ya langsung dari rakyat ke eksekutif, ya presiden dan di bawahnya. Muter ini tolong. Atau nganu di koneksi yang SGSM-nya. Mohon maaf ini ada sinyal yang masih kurang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Mau membaca tulisan panjenengan. Jadi peristiwa ini untuk pelajaran kita bersama, jangan sampai jadi lagi. Terus ini akan terjadi sampai 15 tahun yang akan datang. Bersih-bersih seleksi alam. Siapa yang menanam ya pasti akan menuai. Karena jika tidak dibersihkan mulai dari sekarang, kedepannya Islam ini akan hancur lebur, akan disia-siakan, ditinggalkan oleh banyak orang, ya. Karena ulamanya rusak, lembaganya ya ikut rusak, terus anak didiknya dirusak. Ya, terus apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Itu. Yang di luar pesantren saja banyak yang rusak. Lah di dalam pesantren malah pengasuhnya yang merusak juga. Lah yang di Susukan Semarang, ya ini Semarang Tenggara ya, perbatasan Salatiga ya, Kabupaten Semarangnya. Itu dulu antara tahun 2024 yang lalu itu sudah pernah diusir oleh wali murid karena curiga. Loh dari ini Habib mosok ya gak sholat, ya gak ikut ibadah, ya Jumatan, ngaji dan lain sebagainya. Tapi anehnya kok dilindungi oleh pengurus lainnya. Nah, ini ada apa gitu loh? Apakah karena takut, wah ini cucu Nabi kita kan gitu mungkin. Karena ini doktrinnya itu luar biasa. Intinya untuk menghalangi doktrin ya, untuk menanggulangi pengaruh sugesti para habib dan mukibinnya, itu caranya jangan langsung percaya begitu saja, harus kritis. Hal baik yang ditanamkan oleh ulama atau kiai-kiai kita dulu itu benar, tapi sekarang tidak benar kalau menurut saya. Karena apa? Disuruh untuk husnudzon totalitas, tanpa boleh berpikir kritis. Ini nggak boleh. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Karena pola ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh dan tidak ada ya diperbolehkan untuk mentaati makhluk untuk berdurhaka kepada Sang Pencipta. Itu nggak ada. Walaupun orang tua kita sekalipun, kalau kita menyuruh, kita disuruh ya untuk berdurhaka kepada Allah Ta'ala, ya nggak boleh kita mengikutinya. Apalagi kiai, ulama, ustadzah kita gitu loh. Jadi sekarang ini sudah harus cerdas bersama gitu loh. Tidak boleh bodohi satu sama lainnya. Gitu. Jadi sekarang ayo kita reformasi bersama sistem pesantren kita. Nanti kalau saya menyampaikan seperti ini ada yang tidak suka, akhirnya menghajar saya. Ya, ngata-ngatai saya ini Wahabi lah,
macam-macam lah. Ya kita ini berpikir moderat gitu loh. Supaya apa? Supaya kita ini tidak dicap sebagai agama yang tidak logis gitu loh. Tidak ilmiah. Gitu. Ajarannya juga melanggar norma tatanan negara dan agama. Nggih Pak Bambang Nuryanto. Pak Mukharor tolong agung derek ngasih monggo. Dunia bagai panggung sandiwara. Yang dulu demo sekarang ada yang jadi pejabat. Nggih memang Bu Maman Bu Isni. Dulu demo sekarang jadi pejabat. Ya Habib Said Iqbal Ba'abud, ya kan? Tidak hanya itu, ya hampir dulu aktivis 98 ya. Ya banyak yang punya posisi di pemerintahan. Misalkan Mas Fadlizon misalkan ya dikasih kedudukan. Ya karena memang ternyata perjuangan itu menghasilkan gitu. Menghasilkan kedudukan ya keuangan ya perekonomian ya strata sosial ya ada balasan. Yang tidak mendapatkan kedudukan akhirnya kan ya ngeroweng ya kesana kemari menjatuhkan kan gitu. Ya itulah manusia, begitulah Bu Mamamun Abu Muiz. Zain Aster, Nahdlatul Ulama mana kok diam saja, mana terlalu banyak penyimpangan para oknum yang mengaku dzurriyyat Rasul termasuk Jawa milik Aulia Tarim, gak melu babat alas melu ngeklaim miliknya itu gimana? Nggih. Karena fokus dari kawan-kawan pengurus Nahdlatul Ulama ini tidak ke arah kualitas, hanya kuantitas saja. Gitu. Yang penting mayoritas, padahal kualitasnya tertinggal. Nahdliyin digerogoti dari dalam, biarkan saja, husnudzon saja. Kita melindungi Ba'alawi ini atas dasar kemanusiaan. Ya biarkan terus sampai kapan gitu loh. Ya, akan roboh ya, jatuh pada waktunya. Ini kan ya sudah kelihatan gitu loh. Sudah diperlihatkan hasil dari kehusnudzonan ya selama ini gitu. Nggih, dosa Pak Zain Aster. Mereka berdosa. Secara berjamaah berdosa. Lutfi Basori dulu Dewan Pembina Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS). Pada pemilu 2004, FPIS mendukung Wiranto Wahid sebagai calon presiden. Oh nggih Pak Mamas Pramana. Pak Pramana ini kan asli Surakarta, jadi ngerti. Jadi Pak Lutfi Basori bin Pak Yai Basori Alwi ya itu dulu pembina Front Pemuda Islam Surakarta. Ya beliau memang ya berpengalaman ya dalam berorganisasi, berpengalaman. Tapi di penghujung ini beliau malah justru berorganisasi sempalan NU GL, Aswaja GL. Nanti akan ada GL lagi itu. GL lagi. Ya, garis lurus atau gila. Ini bahaya kan itu, bahaya. Jadi beliau itu orang open minded. Sebenarnya beliau orang cerdas. Misalkan ilmu Al-Qur'an. Iya, ilmu Al-Qur'an itu banyak gitu loh. Al-Qur'an ini siji, tapi tafsirnya ya wakeh gitu loh. Gitu. Nggih Pak Mas Pramana, matur suwun, terima kasih atas informasinya. Pak Syabuddin Wiralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nomor WA-nya admin Yai. Saya mau kirim video dari Sutat Wafi yang bilang bahwa penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad pernah dijebol oleh iblis. Oh nggih, ada kok Pak Syabuddin. Ada nomor WA-nya admin. 081332036616 itu admin. Jadi jangan salah loh ya, nanti dikira itu saya admin. Admin enggak robot, enggak. Cuma kadang-kadang responnya agak lambat karena banyak masukan dari mana-mana ya. Jadi nggih Pak Syabuddin, matur suwun. Di Wafi itu berani karena dibayar, bukan berani karena benar. Sudahlah. Para pengkhianat itu dulunya leluhurnya juga pengkhianat. Sunatullah itu, sunatullah. Kecuali dapat hidayat gitu loh. Gitu. Tolong jangan didekati mereka-mereka itu, kecuali hanya untuk menyadarkan kesalahan mereka. Nasihat kembali ke jalan yang benar. Menang omong edok, menang narasi saja. Substansinya nggak ada. Hanya menang diskusi, mungkin menang diplomasi, ya, menang argumentasi, tapi kualitasnya nggak ada. Ya, substansinya nol, zong.
Nggih, Pak Syabuddin, salam dari Papua ya. Oh, nggih, Pak Syabuddin dari Papua. Pak Kartono, Prigen ikut ngaji, sami-sami saya. Oh, alhamdulillah, nggih Pak Kartono. Sama-sama dari Prigen. Itu suasananya, cuacanya ya lumayan adem ya, nggih. Pasuruan, Surabaya agak rendah posisinya, agak hangat. Ini pas hujan. Nggih, Pak Abilaros, assalamualaikum. Banyuwangi dari Maya, monggo. FNU Basuki dari Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut nyimak, semoga Pak Yai dan seluruh pejuang-pejuang membongkar nasab palsu sehat selalu dan dapat perlindungan Allah. Amin. Matur suwun Pak FNU Basuki dari USA. Nggih, kalau USA sekarang jam berapa? Pak FNU Basuki. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya. Nggih, tetap kita istiqomah. Karena dengan istiqomah Allah akan memberikan maunah dan karomah kepada kita semua. Karena jika ini tidak kita lakukan, maka akan dikalahkan kebenaran yang tidak diorganisasi, tak terorganisir, itu akan dikalahkan dengan kebatilan yang dipropagandakan dan diorganisir secara rapi, apalagi dibukukan. Selama ini terus mereka tidak pernah menyerah, mengerahkan buzzer bayaran atau mukibinnya untuk menyerang kita sesama ya anak bangsa, diadu domba, dibentur-benturkan, saling menghujat dengan kata-kata kehewanan lainnya. Ini akhlak yang tidak karimah, ini mazmumah sayyi'ah. Oleh sebab itu tolong ya sekali minta tolong kepada calon wali santri-santriwah, santri putri, ya tolong hati-hati untuk menitipkan putra dan putri. Istikharah dulu atau tanya kepada ahli itu, yang ahli. Jangan sampai nanti menitipkan anak putri malah justru dinodai seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Pak Nur Wahid, semoga Indonesia sehat selalu dan mencekik. Sebentar. Dan bisa mencernakan umat. Matur suwun nggih. Pak Antun Joe. Niki kasus ingkang wonten Susukan Kabupaten Semarang. Oh nggih, Pak Antun Joe. Nggih, leres. Trito Jenarko, itulah kelakuannya KPP Alawi. Emergensi lo, korban rakyat umat sesat MUI, diam saja. Nggih, Pak Tritejo Narko. Nggih, justru yang gerak adalah jenengan nggih. MUI malah belani kok. Belani, bukan belani korban nih. HAM, ya, Menteri HAM itu harus turun. Hak asasi manusia. Probolinggo umbruan, Pasuruan umbruan, Banyuwangi wakeh, Jember banyak sekali. Turun ke sana. Gitu loh. Tidak hanya di Jawa Timur, banyak sekali. Ini kawan saya itu pas di Kerinci, Jambi sana, itu ya lapor ke saya. Tadi saya telepon dari Kerinci itu. Wah, di sini juga mereka buka cabang di kecamatan dan sampai kelurahan ya, apa Robito Alawiyah. Aduh, bahaya. Ya Allah, na'udzubillah. Nih, Mas Anam Suroto, Indonesia dari segi ekonomi kita lagi sulit, dari segi spiritual agama kita diacak-acak, teknologi hancur, budaya amburadul. Ada apa ini dengan bangsaku? Zaman fitnah Dajjal. Ya ini, Dajjal itu dari segi ekonomi George Soros, dari segi spiritual agama Habaib Alawi dan kawan-kawannya, antek-anteknya itu. Terus dari segi politik ya polisi dunia, kepentingan internasional, global. Jadi ada X ya, nanti X ada Mr. X dan ada golongan negara X yang mengendalikan Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini maju. Siapapun ya jadi presiden Indonesia, kalau tidak mengikuti kemauan mereka, tembak mati seperti dulu John F. Kennedy. Ya, jadi memang sudah di skenario sejak lama. Harusnya ya, Indonesia itu lebih duluan merdeka daripada ya. Tapi mata uang kita, rupiah dengan ringgit itu 4.600. 1 ringgit Malaysia, RM itu dengan rupiah kita ini 4.600-an. Kita ini harus segera untuk redenominasi. 0 terakhir dihilangkan. Kalau tidak, kita tetap amburadul kita. Nanti sama seperti negara Papua ini. Lira, termasuk real Iran itu juga nggak berguna sekarang. Jadi memang sudah di skenario. Delalai George Soros itu lagi urip ya delalai ya. Krisis 98 itu George Soros itu. George itu ya Georgi ya Jud Majud itu.
Jod itu ya Georgi, itu Georgi ya Ya'juj itu. Menumbangkan satu negara dengan ekonomi dikuasai, mata uangnya diruntuhkan, ya langsung hancur, berantakan. Negara kita ini terjebak hutang. Bayar bunganya saja ke Cina itu berapa setiap tahunnya? Kita ini hutang ke Cina, kita ini salah pilih ya investor dari Cina. Harusnya dari Jepang saja. Bunganya tidak terlalu tinggi. Nah, tapi karena ada fee yang besar yang dinikmati, ya wallah alam, ya jadinya kayak gini gitu loh. Yang dikorbankan tuh rakyat kita. Semoga saja 5.400.000 per orang, 290 juta orang dikurangi anak-anak kecil, ya berarti berapalah ya, 250 juta orang per orang, setiap rekening masuk 5.400.000 beneran lah ya, beneran, nggak hanya jadi harapan gitu loh. Itu kapan Indonesia ada kabar gembira kayak gitu? Nggak ada. Mas Anam Suranto. Pak Ali Hasan, assalamualaikum ya Nur ya. Waalaikumsalam. Banjarmasin ini mah, oh monggo Banjarmasin, siap, siap, dari Kalimantan Selatan. Mbah Gogel, Pak Zainal Yamani Official. Mbak Yai, saya Zainal dari Tangerang. Saya punya guru bela Ba'alawi. Tapi saya muridnya ragu pada Ba'alawi, apakah saya akan kualat, ilmu saya tidak manfaat? Tidak. Karena la ta'ata li makhlukin ala fi maksiatil khaliq. Membela Ba'alawi itu maksiatil khaliq. Karena apa? Ba'alawi itu melecehkan Allah. Buktinya mana? Ketika diingatkan ya leluhurnya Ba'alawi itu, kullu nafsin dha'iqatul maut ma li nafsun, kullu man 'alaiha fan ma ana 'alaiha, kullu syai'in halikun illa wajhah ana min nuri wajhihi. Itu Quran sing ngomong, bantane kayak ngono. Muhammad bin Ali wallah na'am anallah. Kurang apa berarti kayak apa? Saya jamin walaupun saya sudah mati, setiap kali anak cucuku meninggal dunia saya akan ikut menyolati. Ya kan? Ada hadis Kanjeng Nabi begini, selain dari kopi ya, terus tasbihi, ada yang ketiga ini, duduk sebentar saja di dekat wali yang masih hidup ataupun yang sudah mati, ya wali dari kalangan Ba'alawi mestinya itu lebih baik daripada ibadah kepada Allah 70 tahun, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Ini melecehna Gusti Allah ya bedanya. Ibadah karo Gusti Allah 70 tahun, awane poso dahar atau Daud atau Senin Kemis, terus bengine sholat tahajud, sholat hajat, istikharah, sholat tasbih itu sih kalah lungguh 5 menit nang ngarepe wali, walaupun sudah mati nang kuburan ini makam Habib sapa ngono lho. Mek 5 menit atau apa meneh setengah jam, apa meneh ngaji khol 3 jam, wah itu kalah dengan ibadah sampai tercerebret tubuh kita, irba ngono sak. Iku ngelecehna Gusti Allah. Lha kok mbok bela, berarti melu ngelecehna Gusti Allah. Kanjeng Nabi enggak pernah dawuh seperti itu, tapi dikatakan Kanjeng Nabi pernah dawuh bahwa barang siapa di dalam mulutnya masih ada bekas kopi, ya maka akan diistighfari oleh malaikat dan masuk surga. Kanjeng Nabi enggak pernah ngomong ngono kok. Jare ngendikane Kanjeng Nabi itu didapatkan dari Syekh Ahmad Al-Qudaimi, Said Ahmad Al-Qudaimi ya, ketemu Kanjeng Nabi yaqozotan, bukan fil manami. Hadis yang tidak pernah diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain. Hadis khusus ini. Ini dibela, jangan ditaati guru panjenengan. Walaupun begitu dengan cara yang bijaksana, jangan diperlihatkan perlawanan panjenengan terhadap beliaunya. Nah, itu supaya tidak ada kisruh, tapi tetap dinasihati. Kalau tidak bisa berkata-kata, tolong foto buku saya halaman berapa, kirimkan ke beliaunya. Apakah ini Yai benar? Tanyakan. Atau buka video saya ini. Salam untuk guru panjenengan, semoga taubatan. Nggih Pak Zainal, nggih, saya kualat tidak kualat. Justru jenengan dapat hidayat. Gitu. Tidak kualat. Kalau disedakno kualat gak manfaat, oh itu saya salah guru panjenengan. Berarti bukan guru yang kamil mukamil namanya. Nggak bisa menyempurnakan diri sendiri, apalagi bisa menyempurnakan muridnya. Karena guru yang sejati itu begini, kamu nak tidak harus sama dengan saya. Ya, kalau bisa jenengan itu harus lebih maju, lebih alim, lebih hebat daripada saya. Itu guru sing apik. Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah dan para wali-wali Sunni yang lainnya itu jangan lihat
apa yang saya sampaikan ini dari saya, tapi lihatlah kalau tidak sesuai dengan Quran hadis, ya jangan diikuti. Ya, saya juga begitu. Sama dengan ketika kita bekerja di satu kantor ya, satu lembaga, satu universitas misalkan. Ya, ketika pegawai satu sama lainnya ini minta bantuan atau yang bertugas sebagai pimpinan memerintah bawahan, itu jangan dilihat kita patuh pada pimpinannya, tapi patuh pada sistem pendidikan itu. Misalkan saya bekerja di kampus ya, saya mentaati rektor, mentaati dekan, mentaati manajer ya misalkan. Ya karena saya melayani kampus. Lah, rektor kan bisa berganti. Dekan bisa ganti. Manajer bisa ganti. Tapi lembaganya tidak ganti. Nah, itu namanya kerja yang benar-benar mengabdi yang sebenarnya. Begitu juga ketika kita memiliki guru. Hakikatnya itu kita taat kepada Allah. Guru ini hanya sarana. Gitu. Jadi kalau kita mentaati guru saja, tidak mentaati Allah Ta'ala, ya berarti kita akan melanggar aturan Allah. Allah ngomong orang oleh, terus guru ngomong oleh, terus kita ini guru, berarti kita menentang Allah. Nah ini nggak boleh. Sistem. Itu Pak Zainal Ali.